Oke, kita langsung aja ya biar mempercepat. Terima kasih nih Mas Irjan bisa rawuh, bisa datang. Intinya ini teman-teman dari Negeri Rempah, saya kenalin dulu satu-satu nih yang akan nanti berpartisipasi. Ada Mbak Ratih, Ketua Yayasan, kemudian ada Mas Irfan Nugraha, Mas Irfan panggilannya Mas Pepeng, ini antropolog dari UI, pengurus juga di Yayasan. Kemudian ada Mas Maulana Ibrahim, nih jauh dari Ternate, dia anggota pengurus juga di THS, Ternate Heritage Society dan Universitas Khairun. Kemudian ada Mas Robi, pengurus juga, dia juga aktivator di Sahabat Cagar Budaya Palembang, di posisi di Palembang. Kemudian ada Bang Fitro Rozi, ini juga dia juga di pengurus, juga aktivator di Telingsong Budaya di Belitung. Jadi nanti ada teman-teman, ada 4 orang di sini yang akan mengajukan pertanyaan, dan Bang Fitro ini spesialis penulis cepatnya dan nanti ini gitu kira-kira. Terus ini nanti kita rekam, Mas Hilmar, terus nanti akan kita tayangkan di YouTube channel kita pas tanggal 17 Agustus. Oke. Kita pertanyaannya santai, informal. Jadi kita mulai langsung aja. Dari Mbak Ratih, nanti kemudian Mas Pepeng, kemudian Mas Robi, dan Ko Maulana terakhir. Gitu. Waktu kita maksimal banget 1 jam ya, supaya nanti penontonnya nggak capek juga. Gitu. Iya. Gitu. Silakan Mbak Ratih. Ya, selamat siang Mas Dirjen. Ya. Pertanyaan yang sering muncul ya dari benak teman-teman juga di sini adalah sebetulnya gimana sih asal-muasalnya sampai pemerintah itu punya pikiran untuk mengusulkan jalur rempah menjadi warisan dunia gitu. Terus ini visi ini dari mana gitu? Apakah memang visinya Pak Jokowi atau mungkin ada penggagas di baliknya yang lain gitu? Dan kenapa kok jalur rempah gitu? Kan jalur rempah itu jalur maritim ya, kok repot-repot lagi harus mengembalikan memori kolektif kita sebagai bangsa maritim gitu ya. Kan kita udah jadi darat gitu. Banyak yang nggak bisa berenang juga gitu. Nah, kan agak sulit ya. Mungkin itu sih pertanyaan awal dari saya, Mas. Kalau soal dari mana datang idenya, kalau khusus untuk pengusulan itu 2016 ya mulainya. Gagasan itu untuk mengusulkan denominasi ke warisan dunia. Tapi tentu ada latar belakangnya. Seperti kita ingat 2014 ini kan Pak Jokowi mencanangkan poros maritim dunia, gitu ya. Hanya saja poros maritim dunia ini waktu itu yang kelihatan paling tidak muncul ke permukaan itu kan yang segi tambah kapal atau laut dan seterusnya. Nah, kita di Kemdikbud melihat ini kan kalau sudah bicara tentang poros maritim dunia ini nggak cuma bicara tentang manusianya gitu, dan kalau sudah bicara manusia mau tidak mau ya pasti bicara tentang kebudayaan gitu. Nah, jadi dari diskusi dengan teman-teman saya baru masuk tuh 2016 gitu, dan sebetulnya untuk urusan maritim rempah sebelum saya masuk pun udah jadi pembicaraan. Ya, saya kira teman-teman di sini juga sebagian sering mengikutilah diskusi-diskusi di kementerian ya menyangkut jalur maritim. Kalau dulu jalur sutra maritim gitu ya yang sempat menonjol gitu. Nah, jadi arus pemikirannya seperti itu gitu. Nah, cuma saya kemudian bilang gitu bahwa kita perlu sesuatu yang sifatnya mengikat gitu ya, berbagai macam inisiatif yang sudah ada ini gitu ya menjadi satu titik konsentrasi lah gitu kurang lebih gitu ya, sehingga inisiatif-inisiatif yang muncul ini bisa mendapat momentumnya yang sama gitu. Kalau enggak kan dia pasti akan ya ada yang bikin pameran di sini, ada yang bikin seminar di sana gitu, tapi apa sih kira-kira yang menyatukan? Nah, itulah kemudian saya mempelajari soal nominasi di warisan dunia ini waktu itu dengan teman-teman waktu itu masih ada Direktorat Warisan Diplomasi Budaya. Saya tanya gitu, kenapa sih selama ini kok fokusnya ke situs, ke kawasan? Padahal sebetulnya dari UNESCO sendiri gitu, seperti Kapaknan dan seterusnya itu sudah mulai pembicaraan tentang jalur gitu.
Nah, dan saya kira waktu itu ya ambisinya bahkan ini akan bisa sebuah nominasi bersama multinasional gitu ya, karena jalur ini kan tidak hanya ada di Nusantara kita, tetapi bahkan sampai ke pantai timur Afrika dan seterusnya ke Eropa gitu. Jadi waktu itu diskusinya awalnya gitu ya, untuk memulai itu. Tapi tentu kita tahu isu maritim ya sejak zaman Gus Dur lah, yang sudah diangkat juga kan, dia banyak bicara tentang pentingnya maritim dan seterusnya. Jadi latar belakang pemikirannya saya kira panjang ya gitu ya. Tapi kalau untuk nominasinya sendiri secara spesifik memang di 2016 gitu mulai diarahkan begitu. Kalau soal repot-repot, kenapa repot-repot gitu ya? Mungkin yang perlu diluruskan, fokus kepada urusan maritim ini bukan kemudian kayak semacam pilihan either or gitu ya. Jadi bukan karena kemudian kita laut, darat jadi nggak penting atau sebaliknya gitu ya. Tapi yang tadi darat nih pengembangannya akan optimal justru ketika kita memperhatikan yang dimensi maritimnya ini. Itu ini yang boleh dibilang selama ini agak hilang. Kenapa begitu? Misalnya ya di perairan timur saya kira ini ada Nana Ibrahim Ternate sangat paham perairan timur ini kan pulau-pulaunya itu punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau misalnya didekati hanya dari perspektif daratnya, katakanlah kamu punya potensi apa, tanaman, tambang atau apalah yang ada di sana gitu ya. Ya udah, biasanya kan direduksi menjadi tempat penghasil itu saja. Ya. Tapi kalau sekarang dilihat kembali ke sejarahnya, melihat interaksi yang terjadi yang sangat kompleks, kita akan melihat kenyataan historis bahwa tempat-tempat yang sekarang ini direduksi menjadi tempat cuma penghasil tanaman dan seterusnya ini sebetulnya dulunya adalah pusat-pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat peradaban, macam-macam hal gitu ya. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar iseng ya kita, ayo dah coba hidupin lagi yang maritim gitu ya. Ya tentu semua program harus ada segi yang fun, itu pasti ya kalau buat saya gitu ya. Harus menyenangkan, harus orang bisa terlibat dan ini ya. Tapi ada yang lebih substansial itu tadi gitu. Kita coba lagi mengingatkan bahwa sebetulnya di dalam perjalanan sejarah tempat-tempat ini yang masuk di dalam jalur rempah ini punya peranan yang sangat-sangat penting ya, bukan hanya bagi dirinya tetapi berkontribusi pada dunia gitu ya. Sering saya dulu punya guru di UI namanya Ong Ham almarhum, beliau ini selalu bilang gitu, sejarah dunia itu berubah ya karena urusan dapur dengan rempah itu ya. Itu wajah Eropa berubah karena itu ya, dan ya kita ini salah satu pusatnya penghasil dari rempah ini. Jadi boleh dibilang kontribusi kita pada peradaban dunia itu begitu besar. Nah, hal-hal seperti ini samar-samar di dalam ingatan kolektif kita. Ya tentu ada sejarawan-sejarawan di masing-masing tempat yang gigih mencatat, ada pelestari, ada macam-macam teman-teman yang memang betul-betul aktif di bidang itu. Tapi masyarakat umum ya seperti nggak punya, ya, dan itu yang menurut saya juga agak miris ya. Belakangan saya lihat misalnya foto-foto beredar orang rimba di hutan di Jambi itu sambil kehujanan makan apa? Indomie. Gitu ya. Padahal dia adalah orang dengan masyarakat dengan pengetahuan yang begitu kompleks mengenai lingkungannya. Dia akan survive, dan dia sudah survive, bukan akan survive. Dia sudah survive selama ribuan tahun dengan cara seperti itu. Hari ini makan Indomie. Gitu. Ini apa yang terjadi? Gitu. Kan ada proses transformasi yang saya kira transformasi ke dunia modern yang menempatkan ya masyarakat itu dalam posisi yang sangat-sangat tidak diuntungkan gitu, dan itu buat saya adalah pekerjaan PR gitu rasanya gitu ya. Masa sih masyarakat sekaya ini pengalaman, pengetahuan dan seterusnya tiba-tiba direduksi di masa modern ini menjadi orang-orang yang begitu tidak berdaya gitu ya. Jadi itu beberapa alasan ya kenapa
kayaknya kita kok mau repot-repot gitu ya. Sebenarnya sih nggak repot-repot amat ya, karena harus repot ya Mas. iya, yang diperlukan sebenarnya kan memicu memori kolektif Ya, itu melalui berbagai aksi ya. Ketika dia bangkit, karena beberapa hari lalu saya ngobrol panjang dengan guru-guru di Banda gitu soal ini juga gitu, dan saya bilang dan mereka kemudian misalnya ada satu proses kita kerjasama dengan Yayasan Cahaya Guru, diskusi-diskusi dengan guru, dan kelihatan sekali gitu ketika mereka bilang gitu, coba deh misalnya identifikasi ya apa sih yang menarik dalam sejarah. Oh dia ngomong A, B, C, D, tahun sekian ada begini dan seterusnya dan seterusnya. Terus saya bilang gitu, lah kalau saya gitu, ini sejarah yang perlu diajarkan. Kenapa? Sejarah yang menurut Bapak dan Ibu sekalian penting. Ya. Bukan menurut orang Jakarta penting, bukan menurut kementerian penting, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat sendiri penting. Dari situ nanti kesadaran akan tumbuh. Dan ketika dipicu sedikit aja, wah, langsung itu nggak ada berhentinya. Akhirnya 3 jam kita diskusi dari rencana awal hanya ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Terima kasih Mas. Oke, kalau begitu selanjutnya silakan Mas Pepeng, Mas Irfan. Ya, selamat sore Pak Dirjen, Mas Dirjen. Mungkin saya ingin langsung aja ya Mas Dirjen ya, mohon izin ya. Saya ingin jadi bertanya, tadi sudah banyak disitir sedikit ya mengenai bagaimana mengubah memori kolektif dan sebagainya gitu. Nah, saya jadi merenung lagi Pak Dirjen ya, karena Indonesia kan sangat luas, budayanya juga sangat beragam dan sebagainya gitu. Terlebih lagi kita lihat juga betapa beragamnya juga ya karakteristik ekonomi dan sosial masyarakat ya. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Dirjen, dengan jalur rempah sebenarnya apa sih yang disasar gitu? Apakah kita bicara tentang paradigma, cara berpikir, atau hal lainnya Pak Dirjen? Atau mungkin sekedar kita jangan-jangan ingin mensosialisasikan bagaimana kita juga beragam ya. Selama ini kan dominannya kan orang makan pecel lele ya. Jangan-jangan kita ingin memperkenalkan hal lain lagi, bahwa Indonesia tuh banyak keberagaman yang sekarang mungkin mirisnya itu menjadi sangat terbatas secara kita berpikir. Terima kasih Pak Dirjen. Kalau saya sering membahasakan secara mudah gitu ya, mungkin terkesan simplistik gitu ya, bahwa jalur rempah ini apa sih sebenarnya gitu. Kalau saya menyambung kembali sejarah yang terputus. Nah, kalau ditanya sebenarnya simpelnya adalah itu. Maksudnya apa sih gitu ya? Ya itu tadi gitu, bahwa ada begitu banyak dimensi di dalam hubungan antar masyarakat di masa lalu ya. Tadi soal juga keragaman. Coba deh ya, cari negeri lain yang ada kampung Bugis, kampung Ambon, kampung Jawa, dan seterusnya dan seterusnya. Di kita ini bertebaran ya. Dan orang Makassar nih ikut perang di Thailand, ya, ikut di mana-mana gitu. Ini memang orang-orang yang mobile ya. Dan di sini konsep sirkulasi menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Kita bukan satu masyarakat yang linear gitu. Yang stagesnya tuh dari katakanlah pramu seperti di buku-buku sekolah tuh ya, teori apanya si Rostow gitu, nggak bunyi di kita gitu. Kenapa? Karena kita sirkuler. Kita tiba-tiba kedatangan orang-orang dengan pengetahuan tinggi di bidang tertentu, kita adaptasi. Ya, datang India bawa silpa sastra, di kita jadi Borobudur. Ya, datang lagi yang lain membawa pengetahuan apa, jadinya berbeda dari tempat asalnya. Jadi masyarakat yang sangat adaptif gitu dan sangat kaya ya. Inovasi itu kayak menjadi bagian dari kebudayaan kita gitu, bukan karena mau gaya-gayaan, tetapi ini kebutuhan hidup gitu. Dia nggak bisa, saya selalu membayangkan ya, kita tahu cerita tentang pasangnya air laut ya. Kalau dulu Sunda dan Sahul itu cuma ada banyak sekali daratannya dan hampir tersambung. Hanya ada satu titik ya, yang jaraknya itu tetap ada air dan itu 50 km. Oke? 50 km itu kalau misalnya kita di laut udah nggak kelihatan ujungnya. Ya, karena bumi bundar begitu. Nah, pertanyaan saya selalu gitu, apa yang membuat orang
di masa itu 40.000 tahun yang lalu gitu. Kemudian nekat ya pergi nyebrang laut yang dia nggak tahu ujungnya di mana. Ya. Dan untuk apa? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental kayak begini gitu yang saya kira kemudian membawa ya semangatnya di dalam jalur rempah ini gitu. Ya, jadi bukan sekedar menghidupkan memori sebetulnya kalau buat saya gitu ya, tetapi lebih jauh memeriksa gitu ya apa-apa yang ada dalam perjalanan sejarah yang kemudian terputus, padahal kalau misalnya sekarang itu dikembangkan atau digunakan bahkan dijadikan dasar, jadikan basis, itu akan luar biasa pengaruhnya ya bagi kehidupan kita sekarang gitu ya. Jadi sering saya bilang gitu ya, jalur rempah memang soal masa lalu, tetapi sebenarnya kita berbicara tentang masa depan gitu. Dan di masa pandemi ini apa yang sering kita bicarakan, sering kita diskusikan dengan teman-teman semakin terbukti. Ya, ini kan pandemi boleh dibilang memperlihatkan batas-batas dari modernity ya. Dari modernitas gitu. Kehidupan modern yang udah dilengkapi apa segala macam, ternyata kalahnya sama virus. Ya. Semua orang takut perang nuklir, semua orang takut Amerika dengan Cina dan segala macam, ternyata yang bikin masalah yang paling itu adalah produk dari kita sendiri gitu loh. Kenapa? Karena kehidupan modern kita agak abai ya, terhadap soal-soal seperti keselamatan bersama dan seterusnya. Sehingga lahir pandemi. Nah, kalau misalnya sekarang ini kita balik ya refleksi ke masa lalu yang jauh, ya, apa sih tradisi itu? Tradisi itu kan sebetulnya satu pola hidup yang sudah melalui masa yang begitu panjang. Jadi sudah teruji dia. Ya. Sementara kita nih sering kali di dalam zaman modern coba-coba. Vaksin pun kita coba-coba. Cocok nggak ya? Kita nggak tahu tuh sebenarnya kita selamat apa enggak nih divaksin. Saya suka bilang nih, jangan-jangan 3 tahun setelah kita divaksin nih baru muncul nih apa namanya problemnya gitu. Jadi sementara yang kita lihat di dalam masyarakat yang terkait dalam jalur rempah di masa lalu ini, mereka semuanya melalui ujian zaman. Ya, istilahnya itu laboratory of survival. Jadi lab-nya itu bukan lab fisik tempat memeriksa apa segala macam, enggak. Tapi survival-nya manusia dalam rentang waktu yang begitu panjang adalah bukti. Ya, ujiannya yang sudah dilalui. Ya. Sehingga apakah itu ekspresi budaya, apakah itu ikatan sosial, apakah itu norma, nilai, dan seterusnya, dia melalui itu ujian zaman itu. Gitu. Kita ini boleh dibilang ya bersyukurlah, beruntung gitu ya, dapat warisan semacam itu, nggak perlu dicek terlalu jauh karena dia sudah melalui ujian zaman itu. Nah, tantangannya di hari ini menurut saya, bisa nggak kita membawa warisan yang kita miliki ini ke satu level yang berbeda dengan inovasi. Ya, jadi basisnya tetap kita perlu maju, progres gitu ya, tetapi modal yang kita gunakan adalah warisan dari masa lalu yang begitu hebat. Jadi kalau buat saya, yang kita cari ya di jalur rempah itu sebetulnya adalah itu. Ya, apakah itu di pangan, apakah itu di sandang, apakah itu di pola hidup, ikatan sosial, bidang bisa apa aja. Gitu ya. Jalur-jalur rempah bukan miliknya sejarawan, bukan miliknya arkeolog, bukan miliknya ahli-ahli gitu ya, tetapi sebetulnya milik masyarakat luas. Tinggal sekarang kita nih, gitu kan, merespons semua itu, menanggapi, memberi makna terhadap jalur rempah ini seperti apa gitu. Dan kegiatan-kegiatan di Kemdikbud sebetulnya memfasilitasi proses-proses itu. Di satu tempat kita kerja dengan guru sekolah, di satu tempat lagi kita kerja dengan para ahli, di tempat lain lagi dengan teman-teman gastronomi gitu ya. Jadi lintas ya, interdisipliner banget gitu ya sebetulnya sih program ini. Oke, Mas Irfan. Kita kemudian lanjut ke berikutnya. Silakan Mas Robi, ini live dari Palembang nih. Silakan Mas Robi. Terima kasih Mas Bram, Mas Dirjen, maaf dari bawah jembatan Mas. Melanjutkan ini tadi Mas Dirjen udah singgung mengenai kerjasama dengan pihak ini pihak itu gitu ya. Dari awal sampai yang sekali. Nah itulah Mas Bram, Mas Dirjen.
di Palembang khususnya Sumsel juga sebenarnya jalur rempah ini kurang berbunyi, Pak, kurang bergaung. Dan ketika kami mulai rutin mengadakan kegiatan terkait jalur rempah, pertanyaan yang muncul hampir setahun ini selalu hampir sama, Mas Dirjen. Apa sih untungnya jalur rempah buat Palembang? Terutama buat warganya, maksudnya gitu. Secara finansial, apa yang bisa kita dapat? Apakah akan mempengaruhi penjualan lada di sini, misalnya gitu kan? Atau kulinernya bakal jadi rame gitu? Kuliner apa sih kita yang di Palembang yang banyak rempahnya, gitu kan? Nah, ketidakpedulian ini sebenarnya cukup membingungkan gitu ya. Mengingat Palembang adalah ibu kota Sriwijaya, pernah menjadi ibu kota Sriwijaya, Palembang dan Jambi. Dan itulah kedatuan maritim, penguasa perdagangan besar di masanya. Dan ini tebak-tebakan saya aja sih. Apa mungkin orang di Palembang dan mungkin di Jambi tidak terlalu peduli dengan jalur rempah karena kota mereka nggak masuk ke jalur rempah, petanya Pak ya. Tapi saya nggak tahu juga nih, saya serahkan ke Pak Hilmar Farid mengenai jawaban untuk kedua pertanyaan itu. Kenapa manfaatnya buat kami rakyat jelata ini? Dan kenapa kota kami nggak masuk? Mungkin ngaruh dua hal itu mungkin. Silakan, Pak. Oke, makasih. Saya waktu mulai ya mempelajari jalur rempah ini, kemudian berpikir tentang nominasi dengan teman-teman ya, para peneliti dan segala macam tuh mengibaratkan nih kayak kita ngupas bawang gitu. Ya. Jadi lapis demi lapis nih, gitu. Dan ketika mulai membuka lapis-lapis itu ketemu gitu juga bahwa laut ini sebenarnya ya nggak mungkin lepas dari sungai, karena yang disebut rempah ini juga datangnya dari pedalaman. Nggak semuanya ada di pulau-pulau ya, nggak semuanya ada di daerah pesisir gitu ya. Ada banyak sekali yang tempatnya jauh di pedalaman. Dan tanpa pedalaman itu nggak ada rempah gitu ya. Jadi itu fakta yang juga kita mulai lihat gitu. Memang kesan yang diberikan selama ini karena bicara tentang jalur maritim maka selalu semuanya seolah-olah di laut lepas gitu kejadiannya gitu ya. Ya itu memang tentu sangat menonjol gitu, dan kita tentu ada unsur afirmasi ya, karena tadi ya terlalu lama di darat pengen ke laut, ya oke lah lautnya ditonjol-tonjolkan gitu ya. Tetapi sebetulnya nggak berhenti di laut. Ya. Jalur rempah itu jauh masuk sampai gitu, apalagi kalau di Sumatera bagian selatan hampir selalu kita bicara tentang lada gitu ya. Mulai dari Lampung sampai ke utara itu lada sangat menonjol. Nah, keuntungan apa yang bisa ditarik ya? Kalau menurut saya yang pasti ya akan berpengaruh, dan kita mencoba berusaha sekuat tenaga ya bekerja sama dengan teman-teman komunitas dan para pelaku di lapangan gitu. Adalah narasi. Ya. Sekarang gitu, ketika produk-produk kita direduksi sedemikian rupa, ya, hanya diambil namanya, misalnya kayak kopi, dah gitu ya, nggak punya cerita apapun gitu, maka tentu yang namanya nilainya juga akan berkurang. Ya. Tapi ketika misalnya sekarang kopi mulai digandeng dengan tradisi kita, meramu kopi sedemikian rupa yang di tempat asalnya kopi Ethiopia itu nggak ada, maka ceritanya akan berbeda, value-nya pasti akan bertambah. Nah, jalur rempah buat saya itu salah satu kekuatan besarnya itu dan potensinya untuk dikembangkan terkait dengan narasi itu tadi, narasi sejarah, narasi budaya gitu ya, dan produk-produk dari kita sejatinya gitu ya selalu memiliki keunggulan dari itu. Karena kalau misalnya sekarang ini, saya cerita kopi karena baru diskusi dengan teman-teman kopi gitu. Mereka bilang, kalau misalnya sekarang ini yang dikejar adalah volume dengan konsistensi produksi, jangan mimpi melawan Brazil. Ya, mereka tuh benar-benar sudah, ya, dan itu semuanya udah mekanisasi gitu ya. Jadi hasilnya tuh pasti akan konsisten dari ujung sampai ujung. Kita kan enggak. Dari perkebunan yang sama tahun ini sama tahun depan beda. Ya, roastingnya petaninya males-malesan beda lagi gitu ya. Terus aja kayak begitu. Sehingga kita konsistensi itu sulit. Nah, ketika si produk ini cuma diambil kopi dari mana tuh? Kopi dari Sumatera. Aduh, nggak bisa diandalkan. Gitu ya. Padahal sementara kita gitu ya, kalau menurut saya mestinya gitu maju justru dengan diversity adalah kekuatan kita. Ya, karena musim kita ini berbeda-beda, ya,
perubahan iklim dan segala macam ini berdampak besar terhadap perkebunan kita, sehingga menjaga konsistensi itu juga tidak mudah. Dan kita tidak mau meratakan seperti industri perkebunan yang besar. Kita ini masih sangat main lokal, sangat main organik. Ya cerita itu dong diangkat, ditonjolkan gitu ya. Justru sebagai sebuah kelebihan. Jangan dianggap sebagai kekurangan kemudian masuk pasar internasional, nggak konsisten lu. Ya, nggak bisa jaga konsistensi produk, harganya murah gitu. Oh, enggak dong, jangan begitu mikirnya, kita mesti balik gitu. Saya kira untuk produk yang lain juga akan begitu. Sama seperti pala dari Banda atau kenari dan seterusnya. Kalau kita kejar dengan standar-standar internasional harus begini, harus begitu dan segala macam, ya mohon maaf, jauh kita. Dan menurut saya kalau kita ngejar ke sana, cara berpikirnya orang darat salah itu. Gitu. Ya, kenapa gitu? Karena justru yang menjadi kekuatan kita itu adalah di narasinya. Ya. Di latar belakang, konteks, dan segala macam gitu ya, yang membuat si produk ini memang menjadi sesuatu yang unik. Dan sekarang unik itu yang namanya value. Memang udah capek juga soalnya gitu, produk-produk yang terlalu massal, yang terlalu general, yang semuanya seragam. Orang pengen dapat sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Ya. Ini yang hari ini juga di dalam ekonomi kita sebut ekonomi yang basisnya adalah pengalaman. Ya, bukan lagi semata-mata, oh saya punya itu, saya punya ini gitu. Ya. Jadi sebetulnya match atau cocok ya apa yang sekarang ini lagi diperjuangkan, membuat narasi bermacam-macam tentang produk ini dengan perkembangan konsumsi ya yang terjadi di tingkat global, khususnya di kalangan muda yang nyari sesuatu yang spesial, yang khusus gitu, yang unik ya, yang nggak dialami oleh orang lain gitu. Kebanggaannya kalau kita mau selfie di mana kan selalu kebanggaan tempat ya, gue pergi lu enggak gitu kan. Sebetulnya itu aja ya, mau ditunjukin gitu loh. Jadi kita berdiri di atas banyak value baru ya, khususnya satu generasi baru ini yang sekarang tumbuh, dan kita ini sebetulnya sangat cocok dengan itu semua. Kayaknya ya, dan ini saya kira lihat aja studi-studinya dari World Economic Forum, McKinsey, konsultan-konsultan global itu semua juga lihat gitu bahwa hari-hari industri besar yang menyediakan segala kebutuhan dengan mudah ini udah mulai fading away gitu, fading out gitu. Sekarang orang justru pengen cari yang authentic, original. Oh, dari mana tuh datangnya? Dari Banda. Kayak apa tuh Banda? Ya, sehingga sekarang ada orang-orang yang bikin kayak semacam apps gitu. Jadi kita bisa misalnya kita lada gitu ya. Dia kasih lihat nih pohonnya nih. Ya. Pohonnya itu yang dimasukin ke Instagram. Nah, sekarang ada lada produknya, dia kasih QR-nya tuh. QR code-nya dia kasih, kemudian muncul pohonnya. Nih, ladanya dari pohon ini gitu. Dan itu nilainya jadi tinggi, kenapa? Nggak lain karena story gitu. Ya, orang sekarang mencari itu. Kepuasannya bukan lagi dirasa pedasnya lada itu, gitu ya, tetapi story yang datang bersama si lada ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tanya apa sih keuntungannya, ya sangat tergantung kepada kita. Kita mau nggak masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang berbasis narasi yang sangat mengandalkan story ini atau enggak. Tapi kalau ditanya apakah saya mau untuk membantu, sangat itu justru yang menjadi komitmen dari kita gitu, membantu teman-teman untuk ayo lihat sama-sama yuk apa sih potensi narasi story yang ada di kita ya, dari macam-macam produk atau tempat atau apapun gitu ya, sehingga itu bisa muncul ke permukaan. Oh. Jadi ini semacam berbasis experience, narasi, mencari yang bentuk artisan kayak gitu Pak ya, dalam semua produk lokal gitu ya. Pada akhirnya kita lihat ya, di banyak sekali sektor sekarang ini artisanship tuh mulai muncul kembali. Ya sama lah kayak ya kopi yang paling menonjol ya sekarang ini gitu. Apa sih kenapa anak-anak sekarang berebut jadi barista gitu ya? Laku banget nih kan barista dulu gitu ya. Padahal kalau misalnya zaman saya kuliah dulu yang namanya tukang kopi itu kan di warung Indomie itu tuh ya. Sekarang enggak nih udah transform gitu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Kenapa? Ya karena masing-masing bilang saya punya kekhususan. Cara roastingnya beda, ininya beda ya semuanya story gitu ya. Basisnya adalah itu, dan artisanship kembali menonjol gitu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kembali ke jalur rempah, ya kekuatan utama jadi masa lalu ya itu. Ya.
bukan industri bangunan gede-gede gitu ya, tetapi justru orang-orang rumahan, kerja berbasis kampung, yang selalu memiliki kekhasan ya. Dan di masa lalu itu yang dipertukarkan secara sangat giat. Kita nih trafficnya luar biasa loh. Eropa itu belum berani main keluar halaman gitu ya, kita udah nyebrang kemana-mana tuh. Ya. Cuman kapalnya dia gedean dikit waktu itu, jadi kita belakangan kita yang kalah gitu ya. Nimbrung dikit Mas. Ini tadi kan tadi disebutkan kreativitas membangun narasi begitu ya. Ini juga jadi tantangan juga sebenarnya ya, karena kan ini ya Mas ketika siapapun bisa membangun narasi, artinya kan dibutuhkan juga bekal literasinya gitu. Nah itu kalau saya pikir banyak juga sekarang ini yang riuh membangun narasi, tapi kadang-kadang tidak punya tidak punya pijakan riset yang cukup gitu, yang memadai gitu. Dan itu karena di sini semua media sosial itu sesuatu yang sangat hip ya, dan apa-apa harus viral gitu. Akhirnya kan juga jadi ada resiko apa yang disampaikan, narasi yang disampaikan itu juga misleading gitu. Gimana Mas? Betul, resiko itu pasti ada ya. Setiap upaya membangun narasi, apalagi yang kalau kemudian partisipasi publiknya udah begitu besar ya, orang datang macam-macam, ada yang berbasis pengetahuan, ada yang berbasis khayalan, ada berbasis macam-macam lah gitu ya. Dan ini di dalam alam sekarang kita nggak bisa membatasi kan gitu ya, nggak bisa bilang kamu nggak boleh ngomong, semuanya boleh aja ngomong gitu. Nah saya kira tantangan terbesarnya di sini justru terletak di hulu ya, di hulunya dari ini. Apa hulunya ini? Dokumentasi. Gitu. Yeah. Karena kadang kita kalau bicara tentang media segala macam, semua orang sibuk tentang cara mengemas, ya. Padahal problemnya apa yang mau dikemas, gitu kan? Yeah. Dia harus tahu dulu nih barang yang dia mau bungkus sebelum dia bisa membungkusnya kan, gitu. Nah, yang kami lakukan di Ditjen Kebudayaan, saya kira teman-teman di Yayasan Negeri Rempah juga berulang kali melakukan pameran, melakukan seminar, konferensi internasional, dan seterusnya, kan tidak lain untuk menandai ini semua. Untuk mulai secara lebih sistematis membicarakan sehingga cara dokumentasi kita juga semakin lama semakin baik, semakin akurat merefleksi kenyataan gitu ya. Dan ini saya misalnya ya di kementerian itu kan punya UPT ya, unit pelaksana teknis ya, kantor-kantor kita di berbagai macam daerah gitu ya, di Ternate juga ada, di Palembang yang ada balai arkeologi ya. Jadi teman-teman ini banyak sekali mereka sudah menghasilkan pengetahuan yang luar biasa. Tapi jujur ya, saya nggak apa-apa direkam di dalam wawancara untuk bilang gitu ya, bahwa pengetahuan ini pun ya di dalam kementerian sendiri juga nggak disirkulasi dengan baik. Kenapa gitu ya? Karena kebutuhan dari waktu ke waktu ketika menyusun program ini jarang bertolak dari institutional memory kita sendiri. Gitu. Ya, padahal basisnya kalau buat saya ya kan gini ya, ada istilahnya dari pepatah Latin gitu ya, bahwa kita nih bisa melihat lebih jauh ya karena berdiri di atas bahu raksasa. Ya. Saya misalnya nggak pintar-pintar amat gitu ya, tapi karena berdiri di atas bahunya para raksasa yang sudah memberikan landasan itu, maka saya punya visi yang lebih jauh. Ya. Nah, bahunya raksasa ini adalah studi-studi yang dikumpulkan selama belasan puluhan tahun di kementerian ini. Sayang ya, kecenderungan kita ini ke samping, bukannya ke atas. Ya, jadi menambah banyak dokumentasinya, bukan meningkatkan gitu ya. Jadi PR yang saya bilang sama teman-teman, nggak usah studi baru. Ya, yang ada aja dulu, ya, ditandai dengan benar, diketahui, dipahami, sehingga kemudian kita bisa membawanya ke atas, gitu, ke level yang berbeda. Kalau enggak, kecenderungannya kita bahkan seringkali membuat duplikasi. Hal yang sama dikatakan lagi, gitu ya. Nanti ketemu setahun lagi, itu lagi yang muncul. Bikin buku 3 tahun kemudian, tulisan yang sama lagi muncul ya. Kapan dia bisa meningkat? Ya.
Dia cuma menambah aja ke samping, makin lama makin gemuk, nggak makin tinggi. Jadi PR kita, saya kira dengan membuat dokumentasi ini accessible kepada publik, itu juga kunci ya, sehingga hal-hal yang tadi tuh disinformasi, salah paham, segala macam itu bisa kita minimalisir. Ya, ada sih gitu, memang yang pembawaannya ngawur aja. Itu sih ya bebas lah, namanya juga demokrasi ya. Jadi dia dikasih informasi apapun, tetap aja dia ngomong dengan apa yang dia pikir benar gitu ya. Tapi dengan menyediakan informasi ini bisa diakses oleh publik ya, sehingga produksi pengetahuannya itu benar-benar berbasis ya pada informasi yang kayak begitu, itu dengan sendirinya ya membantu meminimalisir itu. Di Kemdikbud sekarang ada yang namanya repository.kemdikbud.go.id. Mau cari penerbitan apapun ya, yang diproduksi oleh Kemdikbud, mengenai jalur rempah, mengenai sejarah, mengenai apapun lah, ya, mengenai masing-masing daerah, Palembang dan seterusnya, itu bisa di search, langsung akan muncul gitu ya. Nah, itu saya kira ini sangat membantu ya, sangat membantu upaya untuk memastikan ya produksi pengetahuannya bisa jauh lebih berbasis pada data ya, pada dokumentasi. Ini punya tradisi belajar yang baik nggak sih, Mas, kalau menurut Mas Dirjen? Siapa nih? Kita, orang Indonesia. Nah, itu dia. Apakah benar ada yang bilang kalau tradisi belajar kita nih kok sekarang menurun gitu? Itu sepakat nggak, Mas? Waduh, berat pertanyaannya. Saya sih kira sangat bervariasi ya. Yang mungkin jadi soal adalah inovasi dan kreativitas dalam belajar kita yang kurang. Ya, kita masih dari waktu ke waktu, saya kira dari zamannya kita lah sekolah gitu ya sampai sekarang nih rote learning itu kan sangat menonjol ya. Mengingat, menghafal segala macam gitu ya, jadi kayak tabungan gitu. Nanti gurunya di akhir tahun tanya, kemudian kita bisa kasih jawabannya gitu. Tetapi yang lebih menuntut keaktifan dari anak itu yang saya kira masih terbatas. Saya kebetulan ya karena di Kemdikbud juga banyak ketemu dengan teman-teman kalau sekarang namanya para guru penggerak gitu ya, orang-orang yang sangat-sangat aktif kreatif di berbagai macam bidang untuk urusan pendidikan gitu. Nah, sayangnya seringkali teman-teman seperti ini yang sangat bagus ini dibilangnya alternatif. Padahal harusnya dia mainstream. Ya, dia yang harusnya mainstream gitu ya. Dia bukan alternatif, nggak boleh jadi alternatif. Jadi PR kita masih cukup banyak gitu ya. Sebelum orang-orang ini kemudian jadi mainstream, ya berarti pendidikan kita ya pasti masih akan menemui banyak hambatan. Tapi di sisi lain juga saya kira penting untuk diingat gitu ya. Di masa sekarang tantangan besar itu adalah menjawab pertanyaan yang sangat fundamental. Untuk apa sekolah? Banyak anak-anak sekarang nggak mau kuliah kok. Maunya cari uang ya, Mas? Ya, dia pikir belajar 4 tahun. 4 tahun kalau saya invest waktu saya untuk bikin startup atau apalah gitu ya, sejenis itu mungkin akan lebih cepat mencapai tujuan daripada harus ikut sekolah dan segala macam. Saya kira bukan soal salah sekolahnya. Ya, tetapi seluruh struktur kita ya di dalam membangun pengetahuan ini yang pelan-pelan juga saya kira mulai harus bergeser. Ya. Karena mungkin sistem yang lama ya, yang sekolah 12 tahun tambah lagi kuliah 4 tahun, S2 lagi, S3 lagi sampai umur 40 dia baru kayaknya selesai sekolah gitu ya. Mungkin itu udah bukan lagi pola ya yang tepat gitu ya untuk dunia kita yang sangat cepat berkembangnya sekarang ini. Dan juga jenis-jenis pengetahuannya gitu ya, pembagian disiplin keilmuan yang kita warisi dari Eropa abad 19 ini mungkin juga udah nggak tepat banget ya menjawab pertanyaan kita ini gitu ya. Saya misalnya sangat awam untuk urusan tanaman awalnya. Ya, terpaksa belajar sendiri soal ekologi, biologi dan seterusnya karena urusan rempah ini juga gitu ya. Dan merasa gitu betapa banyak yang saya nggak tahu gitu. Kemana aja nih sekolah udah sampai S3 segala macam, urusan tanaman di halaman rumah aja kita nggak bisa jelasin gitu ya. Jadi soal-soal kayak gini loh.
yang jadi tantangan kita ya untuk belajar ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mas. Sekarang pindah ke Komolana. Silakan langsung dari Ternate. Semoga tidak sinyalnya lagi nggak sepoi-sepoi. Semoga ya. Sinyalnya bagus. Suara saya masih jelas, Mas? Masih jelas. Assalamualaikum Pak Ilmar. Waalaikumsalam. Dulu kita diskusi sambil makan durian Foramadiahi, Pak. Waduh, ini bikin ngiri. Komunitas. Alhamdulillah Pak, durian Indonesia sudah bisa ekspor sampai ke Jepang. Ya, atas bantuan ilmuwan-ilmuwan diaspora kita di Jepang. Nah, saya sebenarnya sebelum bertanya saya mau curhat sedikit Pak. Sedikit aja. Menyambung yang tadi Bapak sampaikan. Ternyata narasi ya, ada satu kekuatan besar di narasi dan itu diperoleh dari pendokumentasian, dan Bapak sendiri bilang bahkan sekarang malah jadi masalah karena hasil pendokumentasian sendiri yang dimiliki oleh Kemendikbud misalnya bahkan belum meluas pengetahuannya di kalangan itu sendiri. Jadi ketika diminta pertanyaan, saya membayangkan teman-teman yang lain sudah bertanya dari berbagai macam sisi, karena saya latar belakangnya akademik, pendidikan, dunia perguruan tinggi juga. Jadi saya penasaran bagaimana kok pendokumentasian atau hasil narasi yang sudah diperoleh kok tidak bisa meluas dengan bagus di dalam kalangan kementerian itu sendiri. Sementara kita Indonesia yang anggap saja di strikernya ada di Kemendikbud untuk jalur rempah, tapi bagaimana progres dari 2020 ke 2021 jalur rempah ini posisinya sudah sampai di mana gitu? Secara internal Pak di Kemendikbud itu sendiri, karena di Kemendikbud juga kan ada Dirjen Dikti misalnya Pak. Betul. Saya yang latar belakang pendidikan tinggi, kok kita belum kelihatan tuh ada korelasi antara jalur rempah dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka misalnya. Kalau tadi sudah disebut dengan buruh penggerak kan sudah mulai muncul. Dengan Kampus Merdekanya posisi kita ada di mana, secara internal seperti apa kekuatan distribusi pengetahuan jalur rempah ini. Kemudian kalau boleh lanjut secara eksternal dengan lintas kementerian yang lain bagaimana Pak? Karena saya percaya ini bukan kerjaan sendiri Pak. Saya yakin Mas Dirjen ini kewalahan kalau kita kerja sendiri. Pasti butuh saling mendukung lintas kementerian. Nah yang jadi pertanyaan adalah ketika kita membangun narasi yang kuat, tadi contohnya, narasi yang kuat tentang Banda dengan palanya, Ternate, Tidore dengan cengkihnya, tetapi ada kementerian yang lain yang membangun infrastruktur yang menabrak narasi itu misalnya. Isu lagi hangat kan Outstanding Universal Value Borobudur dan Labuan Bajo yang kena teguran itu kan. Nah, bagaimana dengan narasi jalur rempah kalau justru kementerian tetangga dengan program-programnya malah justru menabrak narasi yang sedang dibangun. Narasi ini kan sedang dikomunikasikan dan mau dibangun nih. Ya. Tapi di sisi yang lain justru malah ada yang menghancurkan gitu. Ya. Saya jadi iri Mas Menteri, kalau kita lihat jalan tol di negara-negara maju tuh, kalau mereka bikin jalan tol, infrastruktur yang kita bahas, dia ketemu ladang, pertanian, peternakan, jalan tolnya yang mengalah ke pertanian dan peternakan. Ternak, hewan, sapi, dan seterusnya itu dibuat hidup damai di alamnya, jalan tolnya yang mengalah. Kalau kita kan selama ini infrastruktur dalam tanda kutip fisik selalu jadi pionir. Proyek-proyek yang intangible semua kalah ditelan oleh proyek-proyek fisik gitu. Karena saya dari dunia arsitektur, saya merasakan sendiri bagaimana dosa arsitektur, bangunan, infrastruktur, teknik sipilan itu justru menjadi perusak narasi-narasi yang ingin dibangun oleh Kemendikbud itu sendiri. Ya. Mohon pencerahannya, Mas. Oke, ini berat nih pertanyaannya. Tapi gini, curhat sebenarnya. Ini ada contoh bagus. Di Madiun beberapa waktu lalu ketika ada pembangunan jalan tol, ya, para pekerja di lapangan menemukan situs. Ya, jadi ada situs arkeologis. Nah itu salah satu buktinya, jalan tolnya kemudian belok karena ada situs itu. Gitu. Ya ini satu contoh di antara sekian banyak contoh yang mungkin berbeda ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan kenapa ya kok sepertinya tidak tersambung antara kementerian satu dengan kementerian lain. Ada satu kata kunci saya kira yang teman-teman juga mungkin akrab, silo. Ya.
silo ini kan kayak tabung-tabung gitu ya, yang isinya besar, bisa untuk minyak, bisa untuk gandum, bisa untuk banyak macam-macam, yang berdiri masing-masing dan tidak tersambung. Sama tingginya, seragam dari luar kalau dilihat, tapi dia tidak tersambung. Dan itu saya kira problem ya sampai hari ini. Ya, saya terbuka aja bicara bahwa di kementerian pun antar unit juga masih ada itu. Dan bisa dimaklumi ya, karena beban pekerjaannya, perencanaan dan segala macam begitu banyak gitu ya, sehingga jangankan menengok tempat sebelah gitu ya, untuk ngurusin rumah sendiri aja udah kewalahan gitu karena begitu banyak beban pekerjaannya. Tentu ini tidak boleh menjadi kayak semacam excuse ya untuk terus aja dengan keadaan seperti itu. Dan kita di kebudayaan sih berusaha sangat aktif, bukan hanya di kementerian sendiri tapi juga dengan kementerian yang lain. Dengan Parekraf misalnya kita ada kerjasama cukup erat. Sekarang ini untuk rempah itu ada yang namanya Spice Up the World gitu ya, satu inisiatif yang menghubungkan kemudian jalur rempah kita ini dengan diplomasi budaya. Ya, drivernya itu ada di Kemenparekraf. Ya tentu secara konsep ya kadang-kadang ada fokus yang berbeda ya. Di sini lebih ke gastronomi, ke kuliner, jualan produk dan seterusnya. Sementara kita masih mikirin soal sejarah, soal exchange, soal kebudayaan. Jadi tapi kalau buat saya perbedaan-perbedaan dalam pendekatan ini gitu justru harusnya dianggap semacam kekayaan gitu ya. Justru karena dia diverse. Bayangkan kalau misalnya semua orang fokusnya cuma ke sejarah aja. Gitu ya, terus kemudian ngurusin cagar budaya aja gitu ya, itu tinggal tunggu duitnya kapan habis kan, ya, karena itu pasti cost, ya. Terus melulu cost gitu. Kalau dia nggak bisa memulai menggerakkan, dan saya kira juga kenapa Bang Robi kan tadi tanya gitu, apa sih buat masyarakat lokal, apalagi begitu, ya. Kalau kita fokusnya hanya soal riset dan segala macam ini, pasti si masyarakat tanya gitu ya, kenapa saya harus membiayai kalian riset-riset terus gitu? Kapan saya mendapat sesuatu dari itu gitu? Jadi buat saya macam-macam program yang sekarang mulai bergerak ya, kita ngajak juga Kementerian Desa, Kemlu pasti ya, karena itu harus dengan urusannya dengan diplomasi budaya di Kemenparekraf, dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, jangan salah, ini juga banyak sekarang kerjasama untuk mendalami kegunaan rempah bagi kesehatan, dan itu ada riset-riset yang cukup advance sebetulnya di Kementerian Kesehatan. Mereka punya balai tanaman obat Tawangmangu itu sangat produktif menghasilkan riset-riset yang terkait dengan rempah. Juga dengan Pusat Penelitian Biologi LIPI itu kita punya kerjasama untuk mendalami ya beberapa isu. Saya juga baru tahu bahwa mereka sangat giat meneliti naskah-naskah kuno, serat centini dan segala macam itu, dan diambil informasi, diekstrak informasinya yang terkait dengan kesehatan gitu ya. Jadi begitu banyak inovasi atau yang sudah dilakukan gitu ya, dan saat ini dibandingkan dengan 2016 ketika kita baru mulai meraba-raba nih kemana sih arahnya jalur rempah, sekarang boleh dibilang sebetulnya jauh lebih berdiri di atas landasan yang jauh lebih solid lah dibandingkan sebelumnya. Saya nggak bilang udah bagus gitu ya, tetapi landasannya udah jauh lebih solid. PR masih banyak ya, dan saya kira arahnya ke depan ini justru untuk mulai melihat kalau istilah tadi kupas bawang gitu ya, ke kedalaman tadi gitu ya, sungai kemudian desa. Ya, itu sekarang ini di tahun ini sebetulnya kita pinginnya kan berlayar tuh ke 13 titik. Sebetulnya juga tadinya berencana mau ke Ternate dan seterusnya gitu ya. Ada event-event, tapi buat saya sih event itu cuma platform saja. Ya, saya nggak berorientasi pada eventnya gitu. Saya lebih berorientasi pada pengetahuannya, pada pengalamannya, pada partisipasi si publik dan seterusnya gitu. Cuman nggak bisa terjadi ya karena pandemi. Tapi upaya untuk menggali ya di tingkat lokal gitu ya, orang memaknai masa lalu maritimnya itu seperti apa menjadi sangat penting gitu. Karena saya kira resiko yang saya lihat muncul dari program jalur rempah, dengan cepat orang bisa menerjemahkan ini sebagai rangkaian event saja. Rangkaian kegiatan aja. Oh ya ada festival di sini, ada festival di sana.
oh ada penelitian tentang ini, nanti ada publikasi, orang bikin film dokumenter, lepas-lepas semuanya. Ya. Dan kemudian pembangunan yang sesungguhnya nggak terjadi, yang menurut saya harusnya menjadi tujuan. Dan jujur kalau saya sih bilang kita masih banyak sekali yang harus dikerjakan ya untuk memastikan partisipasi publik itu secara penuh. Ya. Sekarang orang masih oke, ada event saya ikut deh, ya saya lihat nanti seperti apa sih gitu eventnya, nanti bisa terlibat di sebelah mana. Tapi yang sebetulnya nanti saya anggap sebagai apa namanya kata tanda keberhasilan atau tanda kemajuan ketika kegiatan ini tidak lagi dilakukan oleh kementerian, tapi sudah diambil alih oleh masyarakat secara langsung dengan caranya sendiri, ya, dan sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Dan itu untuk Banda menarik sebetulnya karena kita tahu cerita Banda ya 400 tahun yang lalu pembantaian besar, kemudian orang berpindah ke ada yang pindah ke Pulau Ambon, ada yang ke Seram, ada yang ke Aru dan seterusnya gitu. Dan terhubung secara linguistik gitu. Nah, saya kemudian berpikir gitu, ini kan mestinya ada ya satu forum gitu yang kembali mengikatkan ya hubungan yang terputus itu. Melalui apa? Melalui bahasa gitu. Karena ini yang tersisa pada masing-masing komunitas itu. Bahkan bahasa itu tidak lagi digunakan di Pulau Banda sekarang. Yang banyak orangnya adalah orang Buton gitu yang datang pada abad 17-18 gitu. Jadi seluruh soal-soal seperti ini yang saya kira masih harus dikerjakan ya, dan memang nggak kelihatan dari festival-festival ya. Di festival yang kelihatan tuh benar-benar cuma ekspresi yang boleh dibilang sifatnya lebih banyak spektakel ya, tontonan gitu. Tapi yang underlying ini yang ada di arus bawah ini yang sebetulnya buat saya itu sangat-sangat penting. Tapi jujur saja untuk membawa teman-teman kementerian lembaga yang macam-macam itu untuk mikirin soal-soal kayak begini juga nggak gampang. Apain sih Pak Dirjen nganggarin buat begitu-begituan nggak kelihatan hasilnya gitu ya. Jadi, ya gitulah. Ya saya kira teman-teman juga sama-sama paham gitu ya bahwa ketika mau menggerakkan teman-teman dari kementerian lembaga lain betul-betul harus bisa menjawab pertanyaan saya dapat apa ya dari proses ini gitu. Ya sama sebetulnya dengan penduduk yang tadi di Palembang mungkin pertanyaan gitu. Kalau saya suruh ikut ini ngapain sih, saya dapat apa? Nah, kerumitan saya tuh lebih di segi itu tuh mikirin apa ya kira-kira ini bisa dia dapat sehingga kemudian setuju untuk blend masuk di dalam proses yang kayaknya amorf gitu ya, kan kayak seperti nggak berbentuk ya, amorphous gitu ya. Kalau ya misalnya festival kan clear ya, tanggal segini apa segini kejadian apa. Kalau ini kan enggak, sebuah proses sebetulnya yang kita lagi inisiasi gitu. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Menarik. Boleh saya tambah sedikit Mas Bram? Boleh, dikit tapi dikit banget ya Mas ya. Sedikit banget ya. Suka udah di ujung soalnya deh. Saya suka penjelasan Mas Dirjen tadi bahwa festival itu hanya platform memicu, harapannya masyarakat akan melanjutkan, tapi ini sekedar informasi ke Mas Dirjen. Kita di Ternate punya tradisi dan ritual yang kalau orang tinggal lama di Ternate baru tahu Mas Dirjen. Jadi kita punya tradisi dan ritual yang berkelanjutan, berulang-ulang, dan tidak dibayangkan jadi festival malah. Jadi orang akan melakukan hal yang sejenis berulang-ulang karena kebutuhan dia sebagai hidup di Ternate. Misalnya tradisi atau ritual tolak bala, terus kita punya tradisi ritual kololikie mengelilingi pulau dengan kapal-kapal kesultanan dan saat ini sudah kapal nelayan yang dirubah bentuk dan seterusnya, dan tidak membayangkan ada festival. Tapi yang saya khawatirkan justru dengan ada kegiatan-kegiatan yang membuat festival, justru rakyat yang tadinya sudah bertradisi ratusan tahun, mindsetnya tergeser menjadi festival. Ya. Jadi terbalik Pak, kalau kasus di tempat kita. Festival yang tadi Mas Dira jelaskan, festival yang akan diteruskan rakyat, kalau kita terbalik. Yang saya khawatir aja nih, kekhawatiran saya, tradisi yang berulang-ulang dipaksa masuk menjadi festival dan sudah kehilangan ruhnya. Ya. Itu yang saya sehari-hari mengalami dengan rakyat, dan saya mendokumentasikan sehari-hari bukan untuk kebutuhan publikasi malah, tapi untuk kayak ada panggilan hati nurani untuk mencari tahu gitu. Jadi
sebenarnya asik sekali, saya yakin Mas Dirjen paham, kita melakukan sesuatu dengan hati, dengan panggilan jiwa, itu nikmat sekali gitu. Tapi ketika dia mulai diformalkan menjadi festival, ada tanggal, ada rundown dan seterusnya, justru dia sedikit mengacaukan dengan tradisi leluhur kita, kayak gitulah. Sangat paham, sangat paham. Saya sebisa mungkin menghindari yang kayak begitu, karena begini, bukan hanya untuk festival ya, termasuk misalnya kita punya program revitalisasi desa adat, gitu ya. Ya karena ini kan arsitek, jadi kayaknya tak paham juga nih urusan pembangunan rumah adat ini kan, rumah adat pastilah dia harus melalui proses ritual dan segala macam gitu ya. Mengambil kayu saja gitu, itu kan nggak sembarang waktu, nggak sembarang hutan dia bisa masuk kemudian ambil kayu gitu. Dan waktu-waktu tertentu juga. Betul gitu. Sementara kalau misalnya sekarang kita mau mendukung program itu sudah terkunci kan, pada bulan sekian udah harus ada pertanggungjawaban itu. Jadi tidak ada kayu, invoice tolong dikirim kan gitu. Jangan urusannya invoice. Iya, begitu gitu. Jadi administrasi kita untuk mendukung, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapangan itu nggak match sama sekali. Dan itu saya hadapi ya sebagai tantangan ya di birokrasi. Gimana caranya kita mendukung? Dan saya sering bilang gitu, jangan sampai ya kita ini membantu tapi malah menyusahkan. Ya. Maksudnya memfasilitasi tapi jadinya malah merusak gitu. Ya. Dan saya tahu ya di banyak tempat ya seperti yang tadi ya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang begitu hidup, masuk duit jadi berubah itu. Ya. Orientasi dari pelaksananya juga tadinya oke, kita pokoknya apa segala macam, dia nggak pikirlah apapun, tapi begitu ada rupiah muncul, waduh ya ini urusannya proposal, ya ini urusannya siapa yang jadi ketua panitia ini gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini yang justru organisasi sosial yang sebenarnya bagus kemudian menjadi rusak. Kita melalui program Jalur Rempah sebisa mungkin ya benar-benar mengikuti pola yang ada di tingkat masyarakat. Hanya saja tadi itu gitu yang saya rasakan hambatan sampai hari ini gitu ya adalah administrasi gitu. Ketika ini dia harus diadministrasi, dia mau nggak mau mengikuti pola yang harus kita laporkan ke Kementerian Keuangan. Kita nggak laporkan dengan cara itu, urusannya dengan BPK. Ya. Dan banyak dari teman-teman di kementerian, aduh daripada repot, mending nggak usah masuk Pak, gitu ya. Jadi ini nih maju mundurnya gitu ya. Nah saya udah bagian dari advokasi saya ya dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, BPK juga coba berusaha menjelaskan gitu. Bukan kita nggak mau bertanggung jawab, bukan kita mau aneh-aneh gitu ya, tetapi memang pola administrasi keuangan negara ini tidak selalu match dengan organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah kalau ini nggak bisa dipertemukan gitu, akhirnya yang ini nggak pernah bisa mendukung kan gitu. Ya, dia juga sementara kalau misalnya didukung dengan cara yang sekarang ini kita pertahankan, maka yang ini yang akan terganggu gitu. Ini pilihan-pilihan yang sulit dan kita berusaha sebisa mungkin gitu ya masuk ke teman-teman yang ada di tingkat akar rumput ini mendiskusikan soal ini. Gimana caranya mengatasi gitu ya. Karena kita juga dalam beberapa tempat ini saya buka aja lah semuanya gitu ya. Di beberapa tempat akhirnya jadi ngajarin orang bohong kan gitu. Oh diginikan saja ya, diatur begini pengeluarannya apa segala macam agar tujuan tetap nyampe, tapi kemudian pelaporan juga beres. Nah ini kan nggak benar gitu ya. Dan saya sangat berusaha, nggak maulah kayak begitu. Lebih baik kita berjuang di tingkat kebijakan, ya untuk memastikan kebijakan yang berubah dong, yang harus mengikuti pola yang ada daripada kita kemudian ngajarin orang untuk istilahnya rekayasa ya. Iya, gitu re-engineering segala macam ya. Saya kira teman-teman apalah gitu nanti. Ya kalau kayu di hutan kan ngambil invoice di mana? Ya kayak gitu-gitu dan ya kita masih bergulat dengan itu. Itu sebabnya salah satu bentuk kebijakan yang kita keluarkan juga adalah mau menciptakan grant, hibah untuk masyarakat. Itu yang kita rasa lebih fair gitu ya. Itu yang kita maksud dengan dana abadi kebudayaan itu. Ya, dia bentuknya memang grant kepada masyarakat. Oke, ya dipercaya saja. Ya, siapa yang mempercaya ya harus bentuk panitia seleksi yang adil. Ya, yang betul-betul memang objektif menilai, oke, ini proyek
bisa jalan dengan baik, silahkan jalan gitu. Ya. Dan itu harapannya dengan begitu beban administrasi segala macamnya akan berkurang sehingga jauh lebih leluasa di lapangan untuk mengerjakan. Tapi saya paham betul problem dengan penyelenggaraan kegiatan. Ya, saya bilangnya itu bantuan yang mematikan. Ya, kalau kita bantu tapi kemudian kalau kita bantu malah jadi rusak gitu. Oke, baik. Betul. Padahal kami punya tips sebenarnya nih, cuman nanti kita butuh waktu khusus buat diskusi dengan Mas Dirjen. Yeah. Kita punya tips bagaimana tidak selamanya dalam bentuk uang gitu. Karena masyarakat kita kan ada kenal sistem barter dulu, jadi narasi masa lalu. Kita belajar dari bagaimana orang zaman dulu saling mempertemukan ide, kan ada ide barter, tidak selamanya dalam bentuk uang sebenarnya. Cuma nanti kita mohon waktu di lain sesi aja, kita bisa diskusi dengan boleh. Menarik tuh, barter boleh tuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, ini saya mau menyampaikan ke Mas Dirjen, ini kita mau main game pendek-pendek aja nih, dikit-dikit aja di ujung ini ya. Ini ajakan dari teman kawan ini. Ini saya punya 3 pertanyaan, quick question, jawabannya tapi nanti setelah dijawab secara quick juga, saya minta ada alasan dikit lah Mas, gitu untuk intinya. Saya yang jawab. Iya. Oke. Nah, ini nanti ada hadiahnya nih Mas, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya juga, ada titipan pertanyaan dari Ternate juga. Oke. Pertanyaan pertama, pala atau lada Mas? Pala. Kenapa Mas? Rasa ya. Ya. Oke. Kedua. Sorry ya, Bung Robi. Sorry Bung Robi. Pertanyaan kedua nih. Oke. Batik atau tenun? Tenun. Kenapa? Lebih udara karena dia lebih renggang. Oh, oke. Ventilasi. Lebih dingin. Lebih nyaman ya. Nyaman. Oke, terakhir. Ini titipan dari Ternate nih. Sagu atau beras, Mas? Kalau saya bilang sagu, bohong pasti ya. Tapi saya udah lama nggak makan nasi. Oh gitu ya? Ya kalau ditanya sagu atau beras karena kebiasaan. Gitu. Tapi udah lama juga nggak makan nasi. Dan sagu saya terbatas sekali referensinya ya. Paling pepeda. Tapi lain dari itu terbatas sekali. Jadi memang mesti disekolahkan dulu di Ternate itu. Iya Mas. Mampir ke Ternate lagi Mas. Kita kasih sagu lombo. Teksturnya lembut banget. Kalau kain tadi tuh kayak tenun gitu. Kalau sagunya ada yang kayak tenunnya namanya sagu lombo. Teksturnya lembut banget. Aku rencana PPKM berakhir mulai keliling-keliling lagi. Oh iya. Paling nggak level 2 udah bisa keliling lagi. Ya? Siap. Kalau sudah level 2 ya betul. Udah bisa keliling. Oke, jadi ini nanti Mas Dirjen dapat hadiah ini dari minum kopi sepuasnya, tapi di Benteng Oranye katanya Mas Maulana. Vouchernya begitu. Hadiah ya? Spesial. Voucher. Siap. Minum kopi sepuasnya di dalam Benteng Oranye. Baik kalau gitu. Oke, terima kasih Mas Dirjen. Sama-sama. Waktunya ini Bang Fitro juga pasti masih kutak-katik nih kalau komputer ya. Nanti tulisan banyak ini kayaknya nih. Terima kasih. Oke, kalian itu Mas Dirjen. Ya. Sekalian nengok Museum Rempah di dalam Benteng Oranye. Oh iya, saya tahu. Ngopi. Oh itu udah ada isinya ya Mas ya? Kok udah ada isinya ya? Sudah itu ada kemarin oleh pemerintah. Iya, ada PR sejak lama itu. Tapi masih banyak PR, makanya Mas Dirjen perlu kesini lihatlah. Siap. Berikut pastikan mampir di sana lah. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Mas Dirjen, terima kasih kawan-kawan semua. Foto dulu. Oh kita udah. Oh ya foto. Terima kasih. Foto dulu. Mbak Rata yang foto. Oke, tunggu dong. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bingkisan dari Pasar Rempah, Bram. Oh iya. Nanti juga buat Mas Dirjen ada bingkisan dari teman-teman di Pasar Rempah. Ya. UMKM. Komunitas UMKM yang kebetulan kita payungi juga di dalam berbagai aktivitasnya. Yang tahun ini teman-teman Pasar Rempah lagi giat-giatnya belajar ini Mas.
karena mereka memanfaatkan betul suasana pandemi ini untuk mereka belajar, untuk cari info ke sana sini tentang investment, tentang banking, tentang izin-izin, sertifikasi dan lain-lain sebagainya. Luar biasa nih teman-teman dari Pasar Rempah. Mumpung pandemi ya. Mumpung pandemi katanya. Belajar katanya. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Oke, tidak lupa juga kita ucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 gitu. Betul. Hari ini nanti kita pas Merdeka. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih, syukur Mas Dirjen. Terima kasih Mas Dirjen.